to my channel. Pada kesempatan kali ini aku bakalan sharing ke kalian tentang isu yang lagi hot banget, yaitu tentang COVID-19. Nah, kebetulan aku punya temen yang stay di US. Nah, aku bakalan sharing dengan teman aku gimana sih keadaan di US itu setelah adanya pandemi COVID-19 ini. Oke, langsung kita geser slide-nya biar kita bisa ketemu teman aku. Udah terhubung? Hi. Hello Irma. How are you? Hi. I'm good. How are you? Fine. I miss you so much. Kapan sih terakhir kali kita ketemu? Kayaknya udah lama ya. Kapan ya? Kayaknya 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu. Oh my God, itu udah lama banget ya. Iya. It's been a while. Ngomong-ngomong nih, Irma kan stay di US nih. Itu di daerah mananya sih? Aku tinggal di state Pennsylvania di sini. Itu tuh kayak 2 jam gitu dari New York. Oke. Iya. Kalau misalnya di kota itu tuh dia kota apa sih, kan kalau misalnya kota itu misalnya ada kota pariwisata, terus Kalau Philadelphia itu salah satu kota tertua di Amerikanya sendiri gitu loh. Jadi kayak ya kalau nggak salah nih I'm really bad in history. Jadi Philadelphia ini tuh kota kemerdekaan pertama gitu loh. Jadi ya pokoknya kota tertua. Oke, berarti di Philadelphia itu banyak banget bangunan historikal ya. Yes. Bangunannya juga bangunan tua. Ya, bangunannya tuh masih pure sama seperti zaman dulu gitu. Oke. Happy stay di sana? Oh ya, so far so good. Lebih happy di sana atau di Indo? Lebih happy di mana ya? Kayaknya ada plus minusnya juga sih. Tapi kalau di Indo kan dari jajanannya tuh yang bikin ini vibes-nya gitu. Teman-temannya juga banyak di sana gitu. Oke, karena udah terbiasa ya dengan makanan Indo. Oke, langsung nih aku pengen nanya nih ke Irma tentang, pasti udah tau lah ya, kalau sekarang dunia lagi dilanda dengan yang namanya virus corona. Oh my God. Ya, kalau misalnya di US sendiri berarti sekarang kebijakannya apa? Lockdown? Beberapa state lockdown, beberapa juga ada yang semi lockdown kayak yang di tempat aku sekarang ini. Ada beberapa juga state yang dia udah mulai reopening per hari ini. Tapi untuk di daerah aku sendiri, karena di sini masuknya semi lockdown, jadi orang-orang masih bisa aktivitas keluar rumah untuk grocery shopping atau untuk keperluan tertentu, untuk mereka yang masih kerja di luar, masih diperbolehkan, tapi kebanyakan sih udah mulai stay home gitu kebanyakannya. Udah berapa lama lockdown-nya? Udah sekitar berapa bulan? Kayaknya telat ya. Mulai lockdown-nya tuh kayaknya Maret akhir deh. Maret akhir untuk di aku ya. Kalau di New York sendiri yang case-nya paling banyak itu dia lebih awal. Kalau misalnya selama lockdown ini nih, apa sih yang nggak boleh dilakukan sama masyarakat? Berarti semuanya pada tutup perkantoran, pusat perbelanjaan. Ya. Nggak boleh. Kalau perkantoran iya tutup. Yang tidak boleh tutup itu kayak supermarket itu nggak boleh tutup. Yang jual-jual makanan kayak semacam restoran atau semacam fast food gitu masih tetap bisa buka, tapi nggak bisa dine in. Jadi kita sistemnya take away. Iya, terus juga ya itulah sama aja lah kayak grocery shopping, kayak supermarket itu masih tetap buka. Soalnya kalau misalnya mereka tutup tuh justru mereka bakal kena denda gitu. Oke. Karena kan mereka buka juga buat ngebantu. Pun kira-kira nih di US sendiri udah berapa sih yang terinfeksi COVID nominalnya? Nominalnya sendiri untuk seluruh states yang ada di US itu udah mencapai di atas 1,5 juta ya. Jadi udah benar-benar tinggi banget. Untuk total yang sembuhnya pun juga lumayan tinggi. Yang jumlah kematiannya pun sekarang udah mencapai 90.000 lebih ya. Wow. Yes. Big number. Yes. 90.000 itu amazing loh, numbernya kayak wow. Udah bisa, soalnya satu pulau pun
penduduknya bisa mencapai angka ini gitu kan. Oh my God. Makanya ini tinggi banget sih. Ya, Iya, iya. surprisingly it's a really big number. Ya sih, seperti yang aku tadi bilang kan, US itu beneran crowded banget, banyak orang Iya. yang datang ke sana, mau itu working atau holiday, jadi penyebarannya pasti bakalan wah Iya. amazing. Iya. Nah, sekarang kan US itu menerapkan sistem lockdown, Mm-mm. dikasih namanya lockdown. Mm-mm. Itu masyarakatnya pada taat nggak sih setelah itu? Aku nggak bisa bilang semua orang taat ya, kayaknya balik Okay. lagi kayak human nature-nya gitu. Ada yang taat, ada yang membangkang juga ada, sama aja sih. Sama aja. Sama aja. Tapi Keluar ada. keseluruhan deh, maksudnya bisa dibilang lumayan tertib atau Secara general, secara keseluruhannya, aku bisa bilang ya lumayan tertib sih. Jadi nggak masih untuk di daerah aku ya, aku nggak tahu untuk di state lain, tapi untuk di tempat aku tinggal belum ada sih orang yang kayak sengaja keluar untuk shopping, which is tempatnya juga tutup gitu. Cuman ya ya. kayak keluar untuk jalan-jalan dengan anjingnya atau untuk mencari udara segar sih aku masih bisa melihat itu gitu. Tapi so far ya tertib lah. Nah, terus kalau misalnya dari pemerintahnya sendiri, action pemerintah selain lockdown itu, pemerintah ngasih bantuan nggak sih buat rakyatnya? Ya, jadi untungnya kita tinggal di sini dan kita dapat bantuan dari pemerintah. Jadi untuk beberapa orang yang memenuhi persyaratan itu akan diberi bantuan berupa bantuan dana Ya. untuk pandemi COVID ini dan dana untuk yang kehilangan pekerjaan gitu. Kalau ini penyaluran dananya itu kayak gimana sih? Untuk penyaluran dananya, ini aku berbicara dari mulai kita dapatnya aja ya. Jadi Ya, boleh. untuk beberapa orang yang memenuhi persyaratan, kita apply by online. Ya. Ya, setelah itu kalau kita memenuhi persyaratan segala macam, semuanya ada yang dikirim ke rumah berupa cek atau langsung dikirim ke bank account kita gitu. Wow. Ya, jadi Ya, nggak ada ini banget. ngantri ke rumah nggak ada. Iya, betul-betul. Jadi Ya, kayak sangat efektif ya, langsung. Jadi kalau efektif misalnya ya. pemerintah ngasih bantuan, langsung dapat sama orangnya langsung ya, nggak ada yang namanya dikorupsi atau lain-lain. Bagus sih Hopefully. ini, good way. Hopefully. Nah, terus persyaratannya tadi itu menurut kamu ribet nggak sih? Atau semua orang bisa mengajukan? Untuk persyaratannya sih menurut aku nggak ribet ya, soalnya mostly semua orang yang bekerja dan rata-rata membayar pajak bisa mendapatkan itu gitu. Oh iya, terus satu lagi, kamu kan orang Indonesia, tetap bisa dapat. Iya, soalnya aku di sini kan Oh, aku green card holder, jadi aku punya hak-hak yang sama seperti American citizen yang lainnya. Cuman bedanya aku nggak bisa vote aja, tapi aku mendapatkan hak-hak yang sama, jadi berupa bantuan segala macam juga aku dapat gitu. Bentuknya berupa oke. gitu. Ya, tadi kan ditransfer nih ke rekening masing-masing ya, berarti berupa dolar gitu. Ya. Nah, Dolar. kira-kira nih nominal ya misalnya bisa dapat berapa persen dari penghasilan deh atau misalnya nominal dalam dolarnya berapa gitu tiap orang. Nominalnya kalau untuk apa tuh namanya? Untuk COVID. Oke. Untuk nominalnya sendiri, untuk bantuan dana COVID-nya, jadi setiap orang itu dilihat dari berapa banyaknya dia punya anak di rumah, terus apakah dia sudah menikah atau belum, apakah dia masih single, jadi nominalnya tergantung ke situ. Ya, Aku bisa bilang kayak nominalnya berapa, karena setiap orang dapatnya beda gitu. oke. Gitu. Boleh tahu nggak kira-kira berapa? Ambil sampel deh, contoh misalnya orang berkeluarga gitu, punya 2 anak, punya pekerjaan. Untuk untuk anak, untuk aku gak bisa nyebutin berapa pastinya, tapi untuk satu keluarga misalnya yang punya 2 anak,
itu bisa mencapai ke $2.000. Itu untuk berapa bulan? Itu tuh bantuannya, nah itu aku nggak tahu soalnya setiap orang beda-beda, ada yang dapatnya Ya. 1 bulan sekali, ada yang dapatnya per 2 minggu sekali gitu, jadi Iya. macam-macam sih. Oh, Dan bisa per 2 minggu sekali. ya, Oh, wow. jadi Amazing ya. tergantung kebutuhan kitanya dan tergantung kita di approve nggak nih gitu Mm-mm. bantuan itu. Tapi bisa dibilang itu cukup dengan segitu. Untuk beberapa orang cukup. Untuk beberapa mungkin yang masih boros-boros, masih shopping-shopping nggak perlu Iya. itu ya. Tapi untuk kebutuhan pokoknya sih tercukupi ya seharusnya gitu. Kalau misalnya selain dari pemerintah gitu, society-nya sendiri ada yang menggalang dana atau bantuan kayak gitu nggak sih? Yes, ya. Jadi di tempat tinggal aku ini dan mostly juga di beberapa states yang lain itu tuh pasti banyak komunitas-komunitas. Nah, Iya, si betul. komunitas-komunitas ini sendiri dia berkumpul dan menggalang dana, fundraising gitu, terus mereka Mhm. ngebagiin berupa sembako, berupa masker, ada yang berupa nominal uang gitu, ada juga. Hmm. Kalau misalnya bentar lagi kan Lebaran nih, kalau bisa dibilang minggu ini ya, weekend Ya, ini Lebaran. Itu kalian boleh merayakan nggak sih? Atau tetap masih lockdown? ya kita sepertinya masih tidak boleh ada aktivitas berkerumun di luar. Jadi untuk yang beragama Muslim, untuk yang beragama Kristiani, Yahudi segala macam semuanya yang punya kegiatan yang ingin melakukan kegiatan beramai-ramai keluar untuk beribadah itu juga masih tidak diperbolehkan. Oke, Mm-mm. berarti sama ya, mirip kayak Ya, di Indonesia kayak gitu sih. Kita ya, juga belum bisa merayakan kayak sholat Id itu kayak mm, masih entah ya, maksudnya belum ada kejelasan boleh atau enggak. Tapi kalau misalnya dilihat kondisi kayak sekarang sih kemungkinan besar kayaknya nggak boleh. Cuman ya, ya kita berharap yang terbaik aja ya. ya berharap yang terbaik lah. Yang penting sih untuk kesehatan kita dulu aja ya. Iya betul. Nah, Berarti kalau sekarang kampus kayak gitu masih pada tutup semuanya? kenapa? Kayak kampus, Ya, anak-anak sekolah masih pada tutup? masih masih belajar by online. Malah untuk beberapa temanku juga ada tahun ini bulan depan bulan ini dan bulan depan itu bulan-bulan graduation dan mereka graduationnya Ya. juga by online. Oke, yang sedih Ya, sih itu yang graduation online. ya, jadi apa ya, graduationnya paling beda banget dari tahun-tahun sebelumnya. Kayaknya belum Mm-mm. ada sih yang kayak gini. Ya, semua Iya. sistemnya by online. Tapi ya, yang penting kan kita jaga kesehatan. Oke. Nah, di sana kan pasti banyak orang Indonesia nih. Mhm. Kira-kira ada teman Irma nggak sih orang Indonesia di sana yang terkena COVID-19? Alhamdulillah untuk teman aku sendiri yang aku kenal tidak ada yang kena, Ya. tapi juga untuk warga Indonesia ada yang kena. Aku nggak tahu nomornya berapa, mungkin mencapai 10 orang atau kurang atau lebih. Aku sebenarnya kurang tahu angkanya berapa, tapi ada yang kena. Dan banyaknya yang sembuh ada juga ya. Sebutin jangan ya, ada yang meninggal juga tak? Iya, betul. Sebutin aja ya. Untuk warga Indonesia sendiri banyak yang sembuh dan ada juga beberapa yang meninggal karena itu, yang tidak terselamatkan gitu. Oh, Hmm, susah sih ya kalau misalnya ya, udah kena. mm-mm. Tapi kalau misalnya di Amerika itu medisnya bagus nggak sih untuk penanganan kayak rumah sakit, ketersediaan rumah sakit, perawat, obat-obatan, itu Ya. bisa dibilang oke nggak? Aku bisa bilang untuk membandingkan dengan dibilang jangan ya, dibandingin sama di Indo, jangan ya, jangan ya. Ya nggak apa-apa sih, karena kan kayak nggak bisa apple to apple Indonesia sama Amerika. Udah Iya, pasti Amerika lebih bagus. iya sih. Um, Ya, jadi ini pun untuk rumah sakitnya aku bisa rumah sakit, tenaga medis, obat-obatan segala macam itu memang mereka sudah bagus ya.
Cuman untuk ini pun sebenarnya ada pro dan kontra. Jadi kontranya tuh adalah untuk seseorang yang misalnya kita ngerasa nih ada gejalanya di badan kita gitu. Terus kita telepon, kita pengen ada pemeriksaan ke rumah sakit, tapi justru rumah sakitnya menganjurkan kita untuk stay di rumah aja gitu dan mengobati sendiri gitu. Oh, Hmm. tapi maksudnya pas dia telepon dia itu belum Demam, tahu dia positif COVID ya, atau enggak gitu. Dia cuma bilang kalau dia itu sakit. ya dia tuh sakit dan Oke. gejalanya mirip 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 ini. COVID. Tapi beberapa rumah sakit mereka menolak dan yaitu jadi nyuruh kita untuk Diam karantina di rumah, aja dan karantina sendiri. Oke. Terus obat. kalau misalnya di US itu ada kayak rapid test yang massal beneran semua orang bisa rapid test atau gimana? Untuk aku sendiri, aku belum ada dapat pemberitaan untuk rapid test gitu, nggak ada sih. Ya. Mungkin di beberapa states ada ya, tapi untuk di daerah aku sendiri sih belum ya. Nggak ada rapid Oke. test massal gitu. Oke, tadi kan udah yang serius-seriusnya, sekarang Ya. kita coba ada isu-isu yang lucu nggak nih di US tuh selama lockdown itu orang-orang pada ngapain sih gitu? Atau Saya kamu follow sosial media pasti banyak banget sih lihat video-video yang konyol gitu untuk ngisi waktunya mereka. Sama juga sih di sini beberapa ada yang mengisi waktunya untuk lebih fokus di sosial media ada, untuk yang masih kerja di rumah ada, untuk macam-macam sih jadinya. waktu itu aku pernah kayak lihat berita gitu, terus ada orang dia yang pengen banget keluar, maksa keluar terus pura-pura jadi pohon, lari dari satu tempat ke tempat lain jadi pohon, itu bener nggak sih? Ada aja sih. Itu ada aja sih. Itu ada aja sih. Iya. Terus kalau misalnya sampai ketahuan kayak gitu ada sanksinya nggak sih? Kayak denda atau gimana Kalau dari untuk denda kepolisian? sendiri dari kepolisian sih yang aku tahu ya sejauh ini masih berupa bentuk teguran gitu. Ya, soalnya juga di sini bukan cuman polisi aja, tapi masyarakatnya sendiri saling mengingatkan satu sama lain gitu. Aku ingat waktu itu aku lagi ke pom bensin ya, aku mau isi bensin gitu. Terus belakang aku tuh ada bapak-bapak dia nggak pakai masker. Terus aku lihat, aku kan mau negur nggak enak ya, maksudnya aku masih masih ada rasa jiwa Indonesianya gitu, yang darah Iya, ya, Indonesia masih kayak kayak iya, ini iya, nih. ya, oke ngerti. Mm. Ya. Terus tiba-tiba dari situ ada supir truk besar truk ada ada supir truk besar gitu, dia turun, terus dia langsung ngingetin ke bapak-bapak itu, "Hey, mana masker kamu?" gitu. "Tolong pakai masker Oh. untuk keselamatan dan keamanan bersama," gitu. Tapi itu ini ya maksudnya kayak orang di sana berarti care ya dengan mau menegur. Karena Iya, kadang kan kalau aku pribadi nih ngelihat di sini gitu ya, misalnya di negara aku, memang ada orang yang kayak misalnya ngeliat nggak pakai masker ya udah orang cuek aja gitu, kayak lo gua gitu kan. Tapi kalau iya. misalnya sampai negur itu berarti dia care gitu Dia kan. care ya. Banyak juga sih di sini ada yang mereka cuek banget, ada yang cuek banget sampai nggak Iya. peduli gitu ada, tapi yang care juga banyak gitu. Dan aku bersyukur sih masih banyak orang yang care gitu, at least untuk mengingatkan satu sama lain gitu ya. Ya berarti itu kembali lagi ke orangnya gitu. Tetap ya human nature ya. Ya, human nature. Oke, kayaknya kalau misalnya untuk seputar COVID di US itu udah menurut aku udah cukup padat. Nah, kalau Hmm, misalnya nanti ada teman-teman sekalian yang pengen menanyakan, kalian bisa tulis komen di kolom komentar. Nah, bisa langsung tulis di bawah. Oke, sebelum kita tutup, kira-kira ada pesan nggak sih buat teman-teman yang ada yang mau itu di US atau misalnya mm-mm. di Indonesia, kita harus kayak gimana sih Ya, menanggapi COVID-19 ini? ya jadi aku jujur aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi kecuali berbicara di depan kamera untuk mengingatkan satu sama lain. Jadi aku sangat-sangat berharap untuk teman-teman dimanapun itu, kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah deh gitu. Ya, betul. Soalnya kita nggak tahu uh,
kita sehat, tapi ternyata kita membawa penyakit itu ke orang lain gitu. Ya itu yang bahaya ya, karena kan kita nggak bisa tahu ya kalau misalnya orang itu sakit atau enggak gitu. Kecuali kalau misalnya virus zombie itu bisa langsung orang itu kena penyakit tuh dari langsung kayak zombie. Kita bisa menghindar kan, lari. Kalau ini kan kita nggak tahu ya. Jadi beneran kayak unpredictable aja gitu. Unpredictable banget, ya. Soalnya banyak juga kan orang yang ternyata dia positif tapi dia masih merasa sehat tuh banyak gitu. Iya. Nah, takutnya untuk kita yang masih merasa sehat, takutnya untuk seseorang yang dia sehat tapi ternyata dia positif, terus ketemu dengan orang yang sistem imunnya lemah, ternyata menularkan, terus yang sistem imun lemah ini jadi drop. Jangan sampai kayak gitu. Jadi ya kalau nggak penting-penting banget, please stay at home. Dan kalau memang terpaksa harus keluar, tolong pakai alat pelindung diri semaksimal mungkin yang kamu bisa gitu. Kalau mau pakai masker berdouble-double, ya itu lebih bagus. Terus juga jangan berlama-lama di luar juga gitu. Kalau kepentingannya udah selesai, boleh langsung balik ke rumah gitu. Ya. Ada info nggak sih dari pemerintah US kapan kira-kira kalian bakalan mengakhiri masa lockdown ini? Informasinya berubah-ubah ya. Jadi waktu bulan kemarin pun kita dapat informasi pertengahan Mei kita akan mulai reopen. Tapi ternyata diundur lagi sampai Juni. Mungkin nanti bakal diundur lagi karena I don't know, aku juga nggak tahu. Iya betul. Ya. Mungkin karena pemerintah juga ngeliat ya, case setiap harinya itu dia bertambah atau gimana. Iya. Ya, jadi ya gitu. Sama apa ya? Aku juga mau menyampaikan sama teman-teman, semoga kita semua bisa sabar dan kuat ya menghadapi cobaan pandemi ini. Dan untuk teman-teman yang kehilangan pekerjaan, yang terpaksa harus keluar kerja gitu, please stay safe, jaga diri baik-baik. Semoga kita semua mendapatkan yang terbaik deh gitu. Oke, ya. Kalau di US termasuk banyak orang yang kena PHK? Di sini iya banyak. Ada banyak bisnisnya yang jadi bangkrut, yang ya terkena PHK banyak banget sih. Cuman kita balance-nya di sini tuh jadi kita karena dapat bantuan itu ya, jadi nggak terlalu struggle gitu loh. Oke. Sebenarnya berarti kalau misalnya ekonomi itu beneran kayak disaster buat seluruh negara ya? Ya. Semuanya kena untuk ekonomi. Cuman mungkin di US itu ya, di US itu mungkin enaknya yang bangkrut atau misalnya yang sampai kena PHK bisa dapat tunjangan ya istilahnya ya dari pemerintah ya. Ada. Oke, terus ya mungkin setiap negara dia punya caranya masing-masing untuk menghadapi COVID. Sesuai dengan kemampuan negaranya. Ya. Gitu. Kalau misalnya US kan kebetulan dia negara yang kayak adidaya dikuasa center of the world, negara ya udah bagus, pasti untuk kesejahteraan masyarakatnya juga bagus ya. Iya. Hopefully. Oke, kalau gitu thank you so much Im udah mau datang ke channel aku, terus udah mau sharing sama aku, berbagi dengan semuanya tentang COVID-19, terus apa yang terjadi di US, gimana kehidupannya di sana. Aku berharap disaster ini segera berakhir dan kita selalu sehat, berada dalam lingkungan yang Maha Kuasa. Pokoknya all the best buat kita semua. Yes, amin. Thank you so much. I'll see you. Okay, see you. Bye-bye. Yo.